Beau ça. Puis on peut toucher. Bah, bien sûr, vous pouvez toucher. Di awal film, nampak seorang pria bernama Francois yang sedang menang lotre berniat mencari perempuan pengencerutan di dalam sebuah bar. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang perempuan bahenol berbodi gitar yang bernama Daniela yang diperankan oleh Monica Bellucci. Francois pun menawar berapa harga yang harus dia keluarkan untuk membawa Daniela pulang. Francois berniat membelinya dengan jangka waktu yang lama, berarti long time, bukan hanya sekali mencret terus cebok. Setelah sepakat dengan harga, Daniela pun ikut bersama Francois. Namun dengan catatan bahwa Francois tidak boleh berlaku kasar dan harus menghormati layaknya seorang suami menghormati sang istri. Singkat cerita, mereka pun telah berada di apartemen Francois dan tanpa basa-basi, si Mbak Daniela pun langsung melakukan pengenceretan. Sejak saat itu, Daniela berperilaku baik terhadap suaminya, mulai dari membuatkan sarapan, membuatkan kopi, sampai menawari susu asli Italia langsung dari gunung. Wow! Saat ingin berangkat bekerja, tiba-tiba Francois terjatuh dari tangga. Daniela sangat panik melihat hal itu dan Francois lalu menghubungi sahabat baik sekaligus dokter pribadinya yang bernama Andri untuk datang memeriksa keadaannya. Di sini kita diberitahu bahwa Francois mengidap penyakit jantung lemah, di mana cewek sebagus itu bahkan kelewat bagus tak baik buat Francois. Andre mengingatkan kalau gadis secantik itu pasti Francois sering selonjoran terus setiap hari. Karena itu bisa membuat jantungnya berdebar terus lebih kencang. Jantung pisang lemah seperti dia mana bisa tahan dengan Mbak Daniela yang seperti itu. Andre juga menemui Daniela dan mengingatkan gadis berbadan gitar Spanyol itu untuk pergi dari sini demi kebaikan Francois. Namun Daniela menolak hal itu dengan alasan ia sudah capek menjadi wanita pengencerutan dan ingin menikmati hidup normal seperti orang pada umumnya. Daniela juga berjanji kepada Francois bahwa dia akan merawatnya dengan sangat baik seperti merawat suami yang masih baik. Sejak hari itu, kehidupan Francois berubah drastis karena kehadiran Daniela. Daniela yang sangat ahli tentang pengencerutan selalu dapat memuaskan hasrat Francois. Bahkan mereka dapat melakukan itu dengan mudah di dalam mobil. Sepulangnya dari pantai, Andre ikut makan malam bersama mereka. Daniela dan Francois juga menceritakan bahwa ini harus lari-lari selonjoran. Andre sedikit memarahinya karena ia tak ingin sahabatnya itu kenapa-kenapa. Sebelum Andre pergi, dia juga sempat mengatakan bahwa dia merawat seorang perempuan penderita kanker di apartemennya yang bernama Giselle. Di sini belum diketahui apa maksud dari perkataan Andre. Singkat cerita, saat Andre sedang tidur, ia mendapat telepon dari Francois menyuruh dia datang ke apartemennya. Dari sini nampak Andre ngomong sama bantal. Sesampainya di rumah Francois, ia dibawa Daniela mual-mual. Setelah masuk ke kamar Daniela, nampak wanita unggul itu mengerang dan mendesah. Entah apa yang terjadi. Francois yang menunggu di luar betapa kaget mendengar suara dari dalam dan ia melihat Andre sudah meninggal mendadak karena serangan jantung. Francois pun dengan panik segera menghubungi rumah sakit setempat untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Namun sayang Andre tidak dapat diselamatkan. Saat di pemakaman Andre, salah satu kerabatnya memberitahu kalau ternyata Giselle sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Jadi bantal yang sering diajak bicara Andre itu adalah bekas Giselle. Kesimpulannya, Andre pernah kehilangan seseorang dan dia tidak mau kembali kehilangan sahabat dekatnya yaitu Francois. Sepulang dari pemakaman, Daniela langsung melepaskan satu persatu pakaiannya untuk menenangkan burung si Francois. Menang banyak nih Francois.
Hari-hari pun terus berlalu. Teman kantor franchise heran kenapa hari-harinya selalu tersenyum bahagia. Padahal dulunya ia adalah pria murung yang banyak beban hidup. Teman-temannya pun mendesak franchise agar mengenalkan Daniela kepada mereka, supaya mereka juga bisa ikut tersenyum bahagia. Namun sesampainya di apartemen, ternyata Daniela sudah pergi dari sana. Seketika itu hati franchise hancur sehancur-hancurnya dan menyuruh teman-temannya untuk pulang. Bahkan teman kerja perempuannya ingin menemani franchise, tapi dia benar-benar tidak tertarik. Dia cuma ingin servis dari Daniela. Franchise pun mencari Daniela di bar tempat pertama kali mereka bertemu, dan benar, ternyata Daniela berada di sana. Dia bosan dan ingin kembali mencari hasrat lebih. Franchise melihat Daniela dari luar, ia segera menyusul. Ia mengatakan pada Daniela bahwa dia mulai jatuh hati setelah beberapa hari mendapatkan servis one dari Daniela. Di momen ini juga kita diberitahu bahwa ternyata Daniela telah memiliki suami, yaitu seorang ketua gangster kelas kakap yang bernama Charlie. Namun perlakuan lembut dari franchise dan janji manis akan memuaskan Daniela hingga 12 ronde membuat Daniela mau dan kembali bersama franchise. Saking kerasnya suara Daniela sampai pagi, sampai-sampai membuat tetangga sebelahnya emosi dan terganggu. Tetangganya itu memarahi Daniela karena menganggap terlalu lebay, sampai-sampai dia memberikan contoh bagaimana suara desahan yang santai tapi asoy. Setelah puas 7,5 ronde, franchise minum air asin bersama Daniela, sembari menanyakan apa yang Daniela sukai selain kepuasan. Daniela pun menyadari bahwa kelembutan, cara play dan cara perlakuan dari si kampret ini membuat Daniela betah bersamanya. Singkat cerita, suami Daniela pun yang bernama Charlie datang menemui mereka. Dia meminta ganti rugi atas perbuatan franchise kepadanya. Istrinya di-push rank tapi Charlie nggak dapat kompensasi apapun. Franchise pun menanyakan berapa kompensasi yang harus dia berikan untuk membeli Daniela. Charlie meminta tebusan sebesar 4 juta euro dan tentu saja itu harga yang sangat mahal untuknya. Akhirnya kesepakatan untuk menjaga lagi tubuh Daniela pun gagal. Charlie membawa Daniela kembali ke rumah, namun saat melakukan pengencurutan dengan Daniela, Charlie merasa ada yang aneh. Ia tak melihat wajah horny Daniela sama sekali. Daniela mengatakan bahwa ia mulai nyaman dengan franchise dengan perlakuan lembutnya, berbeda sekali dengan Charlie yang memperlakukannya dengan sesuka hati. Karena emosi, Charlie tega memanggil 2 bodyguardnya untuk tag team dengan Daniela. Wadi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 
Setelah puas gangbang, Daniela pun pergi meninggalkan Charlie dan kembali ke apartemen Francois. Dan ini benar-benar asu, si bangke Francois malah melakukan pengecuran dengan tetangga sebelahnya. Bukannya minta maaf, Francois malah menyuruh Daniela menunggu sampai mereka selesai. Bangke emang. Setelah tetangganya pergi meninggalkan mereka, terlihat Daniela begitu marah dan cemburu. Bahkan di sini Daniela mengakui bahwa ia telah mencintai Francois. Mendengar hal itu, Francois sangat senang dan berusaha sekuat tenaga memenangkan hati Daniela lagi. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Terlihat teman kantor Francois yang bernama Michael datang menanyakan kabarnya. Francois memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja dan seperti risih atas kedatangan teman kantornya tersebut. Namun tidak dengan Daniela. Dia mempersilahkan masuk dan menyambutnya dengan begitu ramah, seperti layaknya seorang istri yang baik. Dan ternyata Michael tak sendiri, ia datang bersama teman sekantornya hingga mereka pun mengadakan pesta dadakan bersama. Di sini teman-teman Francois terpukau dengan Daniela yang aduhai. Salah satu dari teman mereka yang telah mengetahui masa lalu Daniela, tentu saja hal itu membuat Francois marah dan terjadi sedikit pertengkaran. Ketika Daniela melerai pertengkaran tersebut, dia malah bangga mengatakan bahwa dia pelacur dan dia merasa sangat senang dengan hidupnya bersama Francois. Tiba-tiba Charlie pun datang menghampiri mereka. Charlie yang melihat tetangga sebelah pun mengundangnya. Tiba-tiba saat pesta berlangsung, Daniela malah menghilang.
Dan ternyata dia masih sempat-sempatnya melakukan pengencerutan dengan salah satu teman Prancis. Wow, Francois yang melihat hal tersebut hanya bisa terdiam, namun Daniela kembali berhasil meluluhkan hati Francois. Dan film pun diakhiri dengan pertanyaan Daniela tentang jantungnya Francois. Apa jantungmu sudah lebih baik, Mas, setelah melalui beberapa hari olahraga jantung? Dan film pun selesai. Oh ya teman-teman, ini kan channel masih baru dan masih butuh dukungan. Semoga teman-teman suka dengan channel ini. Mohon bantuannya untuk subscribe.